Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru pemuji uji kinerja PPG dalam jabatan guru kelas MI tahun 2025. Perkenalkan, nama Rini Rismayanti. Saya adalah seorang guru Madrasah Ibtidaiyah Al-Hibban, Kecamatan Cikancung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 3 di LPTK Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 2530112359. Pada hari ini Jumat tanggal 10 bulan Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hibban pada kelas 3 dengan materi patuh aturan di sekolah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kalian dikasih kesehatan. Nah, sebelum belajar kita awali dengan berdoa. Ya, kita berdoa dipimpin sama ketua KM-nya yaitu Raupa. Silahkan Raupa dipimpin berdoa. Istiadan sehat salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doaan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, kita sebelum dimulai belajar kita awali dengan doa, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Nah, sekarang dilihat dulu kerapihannya ya. Gimana kerapihannya? Bajunya, kerudungnya, ya. Laki-laki gimana bajunya? Kita absen dulu ya. Pani, Hadir Bu. Risma, Hadir. Ulfa, Hadir Bu. Kaila, Hadir Bu. ya. Desti, Hadir Bu. Akia, Hadir Bu. Piren, Hadir Bu. Rizky, Hadir Bu. Gian, Hadir Bu. Kahfi, Hadir Bu. Raden, Hadir Bu. Hana, Hadir Bu. ya. Terus Raupa, Hadir Bu. Arka, Hadir Bu. Raga, Hadir Bu. terus Wafi, Hadir Bu. Gani, Bu. Nurul, Anissa. Nah, siapa yang tidak sekolah? Sama Raisa. Kenapa? Zahra sakit. Ya, mudah-mudahan yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Nah, sekarang sebelum dimulai belajar kita menyanyikan
lagu nasional ya, untuk mencerminkan bahwa kita cinta terhadap bangsa Indonesia. Silahkan, dipersilahkan berdiri. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan bertanya terlebih dahulu yang minggu lalu. Nah, yang minggu lalu siapa yang masih ingat kita membahas materi apa? Tentang peraturan di rumah. Ya, tentang peraturan di rumah. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh tentang peraturan di rumah? Membereskan tempat tidur, Bu. Ya, makasih Piren. Siapa lagi? Membersihkan rumah. Ya, kalau membereskan tempat tidur apakah termasuk peraturan di rumah? Termasuk. Iya. Terus menyapu halaman, termasuk tidak? Termasuk. Nah, itu adalah aturan-aturan yang di rumah. Apakah kalian sudah menjalaninya semua aturan di rumah? Sudah. Sudah. Gimana laki-laki? Apakah sudah? Sudah. Lanjutkan materi yang sekarang ya. Kita menjelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Mari kita lihat ya, tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah berdiskusi, peserta didik dapat menuliskan dan membuat peta pikiran tentang aturan-aturan di sekolah dengan benar dan rapi. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat membedakan dan mengelompokkan aturan-aturan berdasarkan lingkungan. Nah, di mana saja lingkungannya? Rumah. Dengan tepat. Nah, sebelum membuka materi aturan, sekarang materinya aturan di sekolah atau babnya aku patuh aturan. Yang akan dipelajari sekarang adalah aturan di sekolah. Sebelum kita memulai, kita ice breaking dulu. Siap? Siap. Oke. Ya. Yeay. Nah, semangat ya, kita mulai untuk pembelajarannya. Kita mempelajari materi tentang patuh aturan di sekolah. Sekarang kalian hanya menyimak ya, menyimak apa yang ada di video pembelajaran. Kita belajarnya lewat video. Silahkan simak. Apa yang mau ditulis silahkan. Takut lupa nggak apa-apa, tulis tata tertib apa saja yang ada di sekolah, boleh. Ya, boleh. Nah, Kita akan belajar aturan dan tata tertib di lingkungan sekolah.
Aturan adalah batasan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu keadaan. Tata tertib adalah aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Setiap hal di sekolah juga terdapat tata tertib. Mematuhi tata tertib dapat membuat hidup menjadi lebih disiplin. Nah, berikut contoh tata tertib di sekolah. Coba simak dan lihat apa saja tata tertib yang ada di sekolah. Siswa datang ke sekolah dengan tepat waktu. Kedua, siswa memakai seragam sesuai jadwal instruksi dan memakai atribut lengkap. Ketiga, siswa laki-laki tidak boleh memanjangkan rambutnya. Keempat, siswa perempuan tidak boleh memakai perhiasan yang mencolok. Siswa perempuan tidak boleh memakai perhiasan yang mencolok. Laki-laki tidak boleh rambutnya gondrong. Keenam, siswa harus menjaga ketertiban dan ketenangan kelas. Ketujuh, menghormati saat memberi makanan pelajar. Kedelapan, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Itulah tadi beberapa contoh peraturan di sekolah yang harus kita lakukan dan kita patuhi. Diharapkan pelajaran hari ini anak-anak dapat mengerti aturan tentang lingkungan di sekolah. Terima kasih telah memberkati, selamat belajar. Nah, di sini sudah kalian menyimak atau menonton video tentang tata tertib aturan yang ada di sekolah. Sekarang Ibu tanya, aturan apa saja yang ada di sekolah yang tadi kalian lihat? Siswa datang tepat waktu. Ya, siswa datang tepat waktu. Terus? Siswa laki-laki tidak boleh memanjangkan rambutnya. Ya, terus apa lagi? Siswa perempuan tidak boleh memakai. Ya, terus? Menjaga kebersihan di sekolah. Ya, apa lagi? Mengantar saat membeli makanan di kantin. Nah, hebat. Terima kasih atas jawabannya. Siswa melanggar peraturan yang ada di sekolah, apakah akan mendapat sanksi atau hukuman? Akan mendapat? Iya, akan mendapat. Jadi di mana ada siswa yang melanggar aturan tata tertib di sekolah, dia akan mendapat sanksinya atau hukuman. Misalkan tidak mengerjakan piket ya, atau membersihkan kelas, akan ada hukuman, bukan hukuman, sanksi berarti itu ya. Anak-anaknya misalkan disanksinya berarti piketnya, misalkan yang tidak piket 5 orang, berarti satu kelas itu dibersihkan sama yang tidak mengikuti piket atau mengepel teras luar, sanksinya gitu ya. Nah, jadi kalian harus patuh pada aturan sekolah. Mau patuh kepada aturan sekolah? Iya, kalau di kelas harus tertib. Nah, ya, sekarang kita lanjut aja kepada LKPD. LKPD-nya yang pertama, nanti kalian membaca dulu tentang aturan yang ada di sekolah. Nih, baca dulu. Nah, terus nanti kalian isi mana yang termasuk aturan di sekolah dan mana yang termasuk aturan di rumah. Mengerti? Iya. Nanti ada tugasnya lagi. Kalian menempel di karton ya. Kalian menggunting. Nanti tempel mana yang termasuk aturan di sekolah, mana yang termasuk aturan di rumah. Ada 2 LKPD sekaligus. Ya, kerja kelompoknya silahkan. Yang menggunting, yang mengelem itu siapa? Yang menggunting, yang lem itu siapa? Ya, saya berdiskusi, kerjasama. Nanti Ibu nilai siapa yang bisa, nanti kita presentasikan ke depan. Ya, kita presentasikan ke depan. Ya, selamat membuat tugas. Siapa yang belum kebagian, ada kelompoknya? Apa? Ada 2? Nggak apa-apa, simpan 1. Jadi nggak apa-apa.
Yo, kerjasamanya, tempel sama temannya, bantu ya. Temannya tuh bantu. Kerjasamanya dibantu. Kasih namanya di kelompoknya boleh, bisa. Di bawahnya di sini. Kelompok Piren, siapa aja namanya? Boleh. Di pinggir boleh di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 gitu ya. Ya. Sini, siap aja. Kecil aja namanya nggak apa-apa di sini. Kasih nama. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya. Ada yang sudah? Tunggu 2 kelompok lagi ya. Kelompok 4 sama kelompok 5. Itu kelompok. Kelompok 4 sama kelompok 3. Udah? Kalian bisa mempelajari di sini, baca-baca lagi. Takutnya nanti salah. Aturan sekolah itu apa saja? Sana cari pilih. Aturan rumah. Nah. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Ya, kelompok ini sudah. Kelompok. Ya siap ya sekarang. Ibu lihat dulu gimana hasil mengisi kalian, kerjaan kalian, diskusi kalian sama temannya per kelompok. Ibu lihat dulu. Oke. Ya. Yang ini lihat, ininya udah. Ya. Iya, boleh. Ya, siap ya, udah kompak ya. Silakan sekarang kita presentasikan yang kalian sudah kerjakan. Ya, silakan sambil nanti dinilai. Silakan kelompok 2 ke depan. Ya, kelompok 2. Siap-siap kelompok lainnya membuat pertanyaan untuk yang di depan. Ya. Silakan, Pani. Ya. Coba beri contoh mana saja yang termasuk aturan sekolah dan aturan di rumah. Ya, silakan. Mana? Liatin. Ya, perkenalkan dulu. Ya, dari kelompok 2 akan menunjukkan nomor berapa saja yang termasuk peraturan sekolah. Nomor 2, 5, 8. Iya. 2, 5, 3, 8. Nah, coba temannya. Aturan di rumah nomor berapa saja? Ayo Ulpah, mau Ulpah? Ya, sok silakan. 7. Iya, 1, 4, 6, sama satu lagi. 7. Oh iya. Silakan kelompok lainnya, ada yang mau bertanya kepada kelompok 2, silakan. Acungkan tangan. Kelompok Piren, silakan bertanya kepada kelompok Pani untuk mempertambah nilainya. Ya. Depan. Piren. Ayo Pak, siapkan pertanyaannya. Coba jawab Pani, berpamitan apakah peraturan rumah? Ya, terima kasih. Jawabannya betul. Yang lain? Apakah belajar termasuk peraturan sekolah?
Termasuk. Terima kasih Piren pertanyaannya. Betul. Peraturan sekolah itu belajar. Sekali lagi. Apakah memasak termasuk aturan sekolah? Tidak termasuk. Terima kasih Akia. Jawabannya betul. Memasak tidak termasuk aturan sekolah. Sekali lagi. Bertanya apakah termasuk aturan sekolah? Termasuk. Terima kasih. Jawabannya betul. Bertanya adalah termasuk aturan sekolah. LKPD-nya sudah kalian isi. Alhamdulillah kalian sudah bisa mengisi LKPD-nya. LKPD yang kartu sama ini. Oh ya, mengisi nomor berapa yang termasuk aturan sekolah sama aturan di rumah. Ya, nanti sebelum kita lanjut lagi kita tepuk semangat dulu biar enggak ini ya. Biar enggak apa? Enggak lemas. Nah, ya. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong, dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong. Aha aha, aha aha, aha aha, semangat. Ya, alhamdulillah ya, presentasinya kalian mendapat sangat baik, bisa menjelaskan, terus yang lain memberikan pertanyaan, terus bisa menjawab. Nah, sekarang Ibu akan ice breaking lagi karena materi akan selesai ya. Kita ice breaking. Siap ya? Siap. Ya, sebelum ditutup, Ibu akan berevaluasi lagi atau melihat lagi apa yang tadi kita pelajari, kita simpulkan. Takutnya kalian ada yang belum mengerti dalam materi atau yang diajarkan sama Ibu. Ya. Hari ini Nah, ini kita apa ya? Aturan dan tata tertib di lingkungan sekolah. Coba kalian simak. adalah batasan yang dibuat untuk membatasi tingkah Aturan adalah batasan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu keadaan. Tata tertib adalah aturan-aturan yang harus ditaati. Tata tertib adalah aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Apabila Di sekolah juga melanggar akan mendapat tertib. sanksi atau hukuman. Buat hidup menjadi lebih baik. Ya, simak ya. Nah, berikut adalah contoh tata tertib di sekolah. Pertama, siswa datang ke sekolah dan tepat waktu. Kedua, siswa memakai seragam sesuai jadwal dengan rapi dan memakai atribut lengkap. Ketiga, siswa laki-laki tidak boleh memanjangkan rambutnya. Ini bisa sepintas ya, lihat tuh. Keempat, siswa perempuan tidak boleh memakai perhiasan yang mencolok. Kelima, semua siswa harus menghormati guru. Nah, semua siswa harus menghormati guru, ya. Harus. Siswa harus menjaga ketertiban. Nah, siswa harus menjaga ketertiban di mana? Di sekolah. Ketujuh, memantri saat memberi makanan di kantin. Kedelapan, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah juga harus dijaga. Halamannya harus disapu-sapu Itulah biar tadi beberapa bersih. contoh peraturan di sekolah yang harus kita lakukan dan kita patuhi. Ya, ini. Diharapkan pelajaran hari ini anak-anak dapat mengerti aturan tentang lingkungan di sekolah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat belajar. Ya. Nah, dari sini adakah yang dipertanyakan? Semua mengerti? Iya. Nah, sebelum ditutup, Ibu ada kuis dulu untuk anak-anak. Siapa yang mau ke depan? Aupa, Pani, Kaila, Piren. Yuk, sok ke depan. Ayo ke depan. Cepat ke depan. Gian. Satu orang satu. Ya. Ayo. Nurul.
Ibu akan pilih dulu. Siapa dulu ya? Gian. Lihat Gian. Simak ya. Nah, membiasakan hidup tertib akan titik-titik bagi kehidupan kita. Apa, ayo? Bermanfaat, merugikan, membosankan atau berguna? Termasuk mana? Bermanfaat. Yeay, tepuk tangan untuk Gian. Kaila. Melanggar tata tertib sekolah bisa mendapatkan piala, hadiah, peringatan, hukuman. Piala. Sekali lagi, Ibu bacakan. Melanggar tata tertib sekolah bisa mendapatkan piala, hadiah, peringatan, hukuman. Hukuman. Betul apa salah? Kita lihat. Jeng jeng. Ya, tepuk tangan. Kita lanjut. Piren. Tata tertib di sekolah dibuat untuk dilanggar, dipatuhi, ditempel, dibuang. Dipatuhi. Isinya dipatuhi, betul apa salah? Tepuk tangan. Sekarang siapa yang Nurul? Udah belum? Belum, menilai. Jika tidak mematuhi tata tertib sekolah bisa merugikan para pedagang sekolah, diri sendiri dan orang lain, para guru saja, security sekolah. Mana yang tepat? Diri sendiri dan orang. Nah, kita lihat diri sendiri dan orang lain. Yeay, tepuk tangan. Tali. Mematuhi tata tertib harus dibiasakan mulai dari orang lain, diri sendiri, teman dahulu, diri sendiri dan teman. Mematuhi tata tertib harus dibiasakan mulai dari diri sendiri. Betul apa salah? Tepuk tangan. Ya. Nomor 6 jangan lupa. Contoh tata tertib di sekolah adalah berpakaian rapi, memakai pakaian yang mahal, jam tangan yang mahal, berpakaian tidak rapi. Mana yang contohnya yang termasuk tata tertib di sekolah? Pakaian rapi. Berpakaian rapi, betul apa salah? Kita lihat ya. Nah, betul. Tepuk tangan. Ya. Terima kasih ya atas jawabannya. Silahkan duduk kembali. Ya. Ya. Alhamdulillah pelajaran untuk hari ini selesai. Ya, nanti kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Raupa pimpin berdoanya. Istiadat siap. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillah.